Kalau inkonstitusional, tidak konstitusional, bertabrakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, ya harus dihentikan, harus dibatalkan. Kenapa? Pakai bersyarat, pakai diberi kesempatan perbaikan 2 tahun, ya batal-batal aja gitu loh. Aneh ini putusan MK ini, sekali lagi suka tidak suka, memang oligarki ada. Oligarki itu ada, dan oligarki itu benar-benar telah menguasai bukan cuma eksekutif dan legislatif, tapi juga yudikatif. Sorry banget, istana mulai dari presiden sampai para menteri ke bawahnya itu sudah dikuasai oleh oligarki. Bukan tuduhan, ini bukan fitnah. Karena dengan biaya politik yang sangat mahal, maka hanya orang-orang yang sangat punya uang yang bisa maju untuk menjadi calon presiden. Kemudian ternyata yudikatif, keputusan MK ini sekali lagi menunjukkan oligarki benar-benar mencengkram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin hari Kamis 25 November 2021 ada kabar yang Anda menyebutnya apa? Menyenangkan, menggembirakan, atau membingungkan dan meruatkan. Yang saya maksud adalah kabar bahwa MK, ada dimuat dan banyak berita ya, antara merdeka.com. MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat judulnya, pasti menyenangkan. Karena apa? Undang-Undang Cipta Kerja ini pada penyusunannya berdarah-darah ya. Berdarah-darah, penolakan begitu masif di mana-mana. Dan hari itu kita mulai mengenal ada The Avenger, The Power of Avenger. Bukan. The Power of STM ya. Anak-anak STM ikut turun langsung. Dahsyat sekali, luar biasa. Cuman yang pasti dari Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ada nama Syahganda Nainggolan yang ditangkap, diperiksa, dipenjara karena dituduh menebarkan berita bohong, keonaran tentang Undang-Undang Omnibus Law. Ya, saya baca pagi tadi, kemarin semalam, Syahganda sudah menulis, dia minta supaya Presiden Joko Widodo merehabilitasi namanya dan orang-orang ditangkap dan dipenjara karena Undang-Undang Omnibus Law yang dituduh oleh rezim ini sebagai penebar keonaran, penebar berita bohong dan menimbulkan keonaran. Ternyata MK pun menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 alias konstitusi kita. Tentu saja ini sebuah kabar gembira, menyenangkan, patut kita syukuri, tapi ada tapinya. Ada tapinya. Saya bacakan ya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Nah, ini menarik. Dan bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oke, sebetulnya. Tapi secara bersyaratnya ini jadi masalah. Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR, melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. Kutipan langsungnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, kata Ketua MK Anwar Usman. Habis ya. Kalau bertentangan ya bertentangan lah Pak. Kenapa pakai bersyarat, pakai 2 tahun dan sebagainya. Kita baca lanjut. MK memerintahkan pada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK. Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Dan ya, untuk menjadi inkonstitusional secara permanen perlu waktu 2 tahun.
Padahal di depan dikatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bertentangan dengan konstitusi, tapi dikasih 2 tahun. Aduh, bingung ya. Apabila dalam tengah waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali. Kita tahu bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini membatalkan undang-undang lainnya yang disebut secara khusus dalam Undang-Undang Omnibus Law. Saudara sekalian, ini luar biasa serunya ya. Sangat seru karena secara logika kita, kalau inkonstitusional, tidak konstitusional, bertabrakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, ya harus dihentikan, harus dibatalkan. Kenapa? Pakai apa namanya, jeda, pakai bersyarat, pakai diberi kesempatan perbaikan 2 tahun, ya batal aja gitu loh. Aneh ini, makanya saya lihat baca ada siapa namanya, si Dandi ya, Dandi Dwi Laksono itu di dalam Twitternya menulis begini. Dandi Dwi Laksono ya menulis begini. 1. Dinyatakan melanggar Undang-Undang 1945. Oke. 2. Tapi masih berlaku sampai 2 tahun. Oke. Bingung nggak? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 tapi masih berlaku sampai 2 tahun. Aneh kan? 3. Tidak jelas apa saja yang harus diperbaiki, substansinya atau prosesnya. Kita tahu prosesnya sungguh-sungguh benar melabrak akal sehat dan melabrak tata alur pembuatan undang-undang. Tidak ada uji publik, tidak ada diseminasi kepada publik, dibuat dengan terburu-buru dalam hitungan hanya pekan kalau nggak salah, untuk undang-undang setebal lebih dari 1000 halaman gitu loh. Edan ya. 4. Meski berlaku, tapi tak boleh dipakai untuk kebijakan strategis. Nah, bingung nggak? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi masih berlaku 2 tahun, tapi tidak boleh dipakai untuk pembuatan kebijakan strategis. Nah, mampus, bingung nggak? Yang kelima, tidak boleh ada peraturan turunan. Seru ya? Makanya Rizal Ramli ngasih komentar ruwet and ribet. Konpol ruwet and ribet kata Rizal Ramli. Nah, ini Dandi juga mengatakan di sini, sekolah hukum mahal-mahal, punya posisi gagal sebagai hakim konstitusi, tapi bikin keputusan membingungkan orang. Aduh, ini ada komentar, setiap barang ada harganya. Saudara sekalian, peristiwa Kamis 25 November ini, keputusan MK ini sekali lagi suka tidak suka, memang oligarki ada. Oligarki itu ada, dan oligarki itu benar-benar telah menguasai bukan cuma eksekutif dan legislatif, tapi juga yudikatif. Sorry banget, istana mulai dari presiden sampai para menteri ke bawahnya itu sudah dikuasai oleh oligarki. Bukan tuduhan, ini bukan fitnah. Karena dengan biaya politik yang sangat mahal, maka hanya orang-orang yang sangat punya uang yang bisa maju untuk menjadi calon presiden. Dan baik Prabowo Subianto apalagi Joko Widodo jelas tidak punya uang yang seperti disebutkan oleh Gatot Nurmantio, perlu 9 triliun. 9 triliun untuk maju sebagai capres. Padahal dia mengatakan perlu 300 miliar tiap provinsi, kalau kali 34 provinsi bukan 9 triliun jenderal, tapi 10,2 triliun sebetulnya. Tapi oke lah, rata-rata aja jadi 9 triliun ya, karena tiap provinsi kan tidak sama kebutuhannya. 9 triliun, itu tidak ada yang mampu. Nah, tidak ada, siapapun yang tidak akan mampu. Tapi yang mampu ada, yaitu para taipan, para konglomerat. Mereka 9 triliun buat mereka itu kecil. Mereka danai siapapun yang menjadi presiden, dikendalikan, dibiayai oleh oligarki. Jadi saya katakan istana dari mulai presiden sampai terus ke bawah, itu sudah di tangan dan di bawah kendali oligarki. Kemudian DPR, wah itu lebih mudah lagi, lebih murah lagi. Cukup pegang ketua-ketua partainya, diguyur duit jebret, lalu dikasih sedikit ancaman-ancaman, ini bawa kepentingan kami, kalau enggak awas. Kasih tahu anak buahmu, anggota-anggota partaimu, anggota-anggota DPR-mu, DPRD-mu yang dalelo pecat. Wah, itu lebih murah, lebih mudah ya, dibanding harus membayar calon presiden. Kemudian ternyata yudikatif, keputusan MK ini sekali lagi menunjukkan oligarki benar-benar mencengkram. Ada lagi nih, ada teman saya. Teman saya ini baik banget ya, namanya Yos. Yos Ngangrang. Nah, saya panggil Yos aja, biasa kan panggil Yos. Anak muda dari NTT. Badannya bagus, tegap ya.
olahraganya bagus ya. Sering ketemu sama Yos diskusi-diskusi. Dia nulis begini di akun Twitternya, bikin undang-undangnya kilat, hitungan bulan, keputusan untuk perbaikan undang-undangnya selama 2 tahun. Inilah zaman di bawah rezim yang hanya jualan slogan revolusi mental, tapi implementasinya untungkan oligarki. Wah, ini Jos ini cerdas ini, cerdas. Dan dia mampu mengcapture dengan baik sejarah lahirnya oligarki yang memang saya katakan tadi, secara proses ini betul-betul melabrak akal sehat, melabrak aturan-peraturan pembuatan sebuah perundang-undangan ya. Kemudian diputuskannya tengah malam seperti biasa. Negeri ini negeri tengah malam, saudara. Banyak keputusan sangat penting yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia diputuskan tengah malam. Keputusan mengumumkan pemenang Pilpres juga tengah malam. Saya ingat ketika Bang Abdullah Hamahwa mengatakan, Edi, mereka kalau putuskan siang takut puasanya batal. Loh, kenapa Bang? Waktu itu Bang Ramadan kan? Kenapa Bang? Loh, kalau siang kan nggak boleh bohong. Kalau puasa kan siang nggak boleh bohong. Kalau malam kan nggak puasa. Jadi memang penuh kedustaan ya. Itu sebabnya saya masih ingat hasil istimewa ulama keempat menyatakan bahwa tidak mengakui kekuasaan yang dibangun dengan dasar kebohongan dan mengambil jarak yang tegas antara dengan kekuasaan tersebut. Antara lain begitu bunyinya ya. Jadi luar biasa. Dari sisi proses, ini juga benar-benar ngawur amburadul. Kemudian dalam sosialisasinya, bagaimana kita tahu, beberapa saat dalam sidang-sidangnya itu protes di mana-mana. Bukan cuma di Jakarta, di Senayan itu luar biasa sekali ya. Ada lagi di sini ya, dari Justice 50_RIP menulis Pak Syahgan dan Nenggolan dipenjara dengan tuduhan penghasutan dan berita bohong undang-undang Omnibus Law. Benar-benar amburadul kelola dan hukum negeri ini. Semua itu hanya terjadi di era Pak Jokowi. Sorry Mas Jokowi ya, faktanya memang begitu. Keamburadulan, keruwetnesiaan ini terjadi di zaman Anda. Sungguh-sungguh di zaman Anda. Betapa banyak undang-undang yang dibuat sama sekali tidak mencerminkan kepentingan rakyat, tapi mencerminkan membawa misi-misi kepentingan oligarki. Selain Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, itu dahsyat sekali bagaimana para pembuat undang-undang kita, pemerintah dan DPR memberikan karpet merah kepada para perampok, para penggarong, para penguras sumber daya alam kita secara brutal dan ugal-ugalan melalui Undang-Undang Minerba ini. Dahsyat sekali, luar biasa. Kemudian revisi Undang-Undang KPK ini juga dahsyat sekali. Pelemahan KPK dimulai begitu dahsyatnya, dari mulai pemilihan pimpinan yang mengangkat Firly Bahuri, kemudian revisi Undang-Undang KPK, dan ditutup dengan pemecatan sejumlah pekerja yang punya integritas dan keberanian dalam memberantas korupsi. Dahsyat sekali. Orang-orang mengatakan kalau KPK sedang dilemahkan. Tapi lagi-lagi Abdullah Hamahwa, tokoh lurus, sangat lurus negeri ini, mengatakan bahwa Edi, KPK bukan dilemahkan, tapi disakratul mautkan. Ini betul-betul bukti nyata bagaimana oligarki mencengkram ke segala lini. Kan logika kita sederhana, kita kalau itu memang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 45, ya sudah, bertentangan, batalkan. Batalkan, udah nggak pakai kompromi, batalkan. Dan itu akan berdampak, berimplikasi bahwa pemerintah harus membebaskan sekaligus merehabilitasi siapapun juga tokoh aktivis yang ditahan, dizalimi karena menolak Undang-Undang Omnibus Law. Karena ternyata undang-undang ini pun dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada Barita Berry lagi mengatakan diawali dengan pengunjuk rasa berdarah-darah, ditangkap, dianiaya, dipenjara, diakhirkan inkonstitusional tanpa ancaman. Lalu ada Felix Saga. Felix Saga mengatakan mestinya MK cukup mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, titik. Dia tulis TITIK ya, titik. Dia tulis begitu. Lalu Matahari menulis kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 wajib dibatalkan. Ya nggak sih? Nah, kan begitu. Dari Mas Sigit 17 mengatakan, iya Prof, bukti MK tidak tegak lurus pada konstitusi, namun masih belepotan dengan kolutif pada kepentingan pemerintah yang cenderung berpihak pada oligarki.
Saudara sekalian, MK ini kadang-kadang kita berpikir ulang, masih perlu nggak sih lembaga seperti ini? Bayangkan orang, nasib negara, nasib hajat hidup orang, banyak ratusan juta manusia ditentukan oleh 9 manusia yang sungguh-sungguh sangat rentan. Sangat rentan. 9 manusia ini sungguh-sungguh sangat rentan karena mereka sama sekali pertama memang bukan malaikat, kedua mereka sangat rentan akan diintervensi, diintimidasi oleh kekuasaan, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Masih perlu nggak? Gila, ini gila banget, gila banget. Saya tidak pada posisi untuk memberikan vonis atau jawaban, tapi saya lempar kepada penonton Bang Edi Channel. Masih perlu nggak MK melihat bagaimana MK dalam banyak kasus sudah menjadi alat kekuasaan ya? Banyak kasus judicial review, undang-undang, peraturan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak mentok di tangan MK. Soal presidensial threshold misalnya, berapa banyak yang sudah maju mengadukan judicial review. Yang terakhir kalau nggak salah Rizal Ramli dibantu Refli Harun dan kawan-kawannya. MK ini menurut saya perlu dievaluasi. Kalau memang diperlukan keberadaannya, harus benar-benar dijamin orang-orang yang duduk di sana adalah orang-orang yang benar-benar berintegritas, orang-orang yang punya komitmen kuat untuk menegakkan konstitusi, bukan orang-orang yang dengan sangat mudah diintervensi dan diancam oleh kekuasaan, oleh pengaruh-pengaruh di luarnya. Itu saja ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.